Shalom, Shalom. Saya kira percaya perbuatan Tuhan hari ini sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Karena pertolongannya kita ada sampai saat hari ini. Maka dalam ibadah Jumat Agung hari ini, kami dari GMI Jemaat Hidup Kekal Semulut bahwa bagaimana perbuatan Tuhan luar biasa. Mengajak Bapak Ibu serta Saudara untuk menikmati persekutuan hadirat Tuhan secara bersama-sama. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita sampai saat ini ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur karena perbuatan Bapa. Kita mau bersyukur karena Tuhan selalu
ketidakmampuan kami. Kalau kami ada sampai saat hari ini, itu semua karena perkataan firman-Mu. Engkau selalu mengisi kehidupan kami dengan penuh sukacita. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu, karena sering pernah kau. Terima kasih.
Dan biarlah hari ini kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau yang hidup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saat ini kita akan menghabiskan ibadah kita. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menonton live ini, kita secara bersama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Allah hadir bagi kita. Marilah saat ini kita membuka ibadah perayaan Jumat Agung hari ini dalam berkat anugerah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dalam sepanjang ibadah Jumat Agung ini. Amin. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita dalam ibadah perayaan Jumat Agung ini, yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 46. Lukas pasal 23 ayat 46 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Demikian kebenaran firman Allah yang menjadi landasan ibadah kita pada hari ini, ketika kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau hari Jumat Agung. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita mengakui iman percaya kita kepadanya dengan menyebutkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Dan biarlah masing-masing kita di rumah yang menonton acara ini, kita mau berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan adalah jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Maka saat ini kita akan bersama-sama dalam pujian Mazmur kita, dalam Mazmur pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, dengan judul berikut, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka luput kepadamu. Mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibir bibirnya, menggelengkan kepalanya. Dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya Tuhan, ya Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku.
Maka saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena bukan dengan barang yang fana Engkau membayar dosa kami, tetapi dengan darah yang mahal Engkau telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Jika kami menyadari siapalah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami sungguh tidak layak, karena kami manusia penuh dengan keperdosaan kami. Tapi karena kasih yang begitu besar, Engkau telah memberikan anaknya yang tunggal menjadi tebusan bagi hidup kami. Maka ini kami di hadapan-Mu Tuhan,
Jemaat Tuhan yang kekasih, yang saat ini menyaksikan ibadah live streaming ini di rumah masing-masing, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat anugerah Allah melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan, pada hari ketika kami umat-Mu memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Kami sungguh bersyukur karena meskipun keadaan kami terbatas, oleh karena Engkau mengizinkan kami menghadapi akan perkara yang besar yang memungkinkan kami untuk tidak dapat bersekutu bersama di rumah-Mu yang kudus, merayakan dan memperingati akan Jumat Agung ini. Tetapi Engkau menyatakan kasih setia, berkat dan anugerah-Mu kepada kami dengan memberikan kami kesempatan yang terindah untuk kami beribadah di rumah kami masing-masing, memaknai kematian Tuhan Yesus hari ini yang kami peringati bersama. Dan oleh karena itu, bagi kami yang mengikuti ibadah ini secara live di rumah masing-masing, kami percaya bahwa Roh Allah yang kudus menaungi kami semua dan sedia untuk memberkati kami dan menyatakan rahmat-Mu yang besar bagi kami. Dan karenanya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu diberitakan. Bersabdalah kepada kami Bapa, supaya kami umat-Mu diberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, yang sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabar kita semuanya yang ada di rumah pada saat ini? Saya yakin dan percaya bahwa meskipun di hari perayaan Jumat Agung ini kita tidak ada dalam persekutuan bersama, tetapi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Dan hari ini kita mengikuti ibadah live streaming untuk kita memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus ini. Dan kita yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati dan akan senantiasa menyatakan rahmat-Nya yang besar bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan hari Jumat Agung ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-52, Yesaya pasalnya yang ke-52 ayatnya yang ke-13 sampai dengan Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Yesaya pasalnya yang ke-52 ayatnya yang ke-13 sampai dengan Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-12. Kalau kita sudah mendapatkan kebenaran firman Allah ini dalam Alkitab kita masing-masing, maka marilah kita memperhatikan pembacaan firman ini melalui Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13 sampai dengan Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menyelamatkan Sion. Dalam ayatnya yang ke-13, hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertekun melihat dia.
begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengantukkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dihina dan dihindari orang. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sedemikian jauh kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan bagi kita. Kitalah umat yang berbahagia kalau firman Allah ini selalu kita baca, kita renungkan,
dan oleh pertolongan Roh Allah yang kudus kita laksanakan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema perenungan kita pada hari Jumat Agung ini adalah jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Tema ini selaras dengan pembahasan PPI dan seluruh gereja-gereja yang ada di dalamnya untuk kita renungkan pada pagi hari di Jumat Agung. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu tanggal 8 April 2020, bangsa Indonesia di tengah-tengah menghadapi kondisi yang mencekam akibat wabah virus Corona 19 ini, kita dikejutkan dengan meninggalnya seorang musisi ternama, musisi legendaris yang banyak dikagumi oleh masyarakat. Karena tidak saja dia menginspirasi perkembangan musik Indonesia, tetapi juga karena sepak terjangnya dalam memperhatikan kemajuan bangsa ini melalui buah-buah pikirannya dan tindakan-tindakannya yang membuat dia dikagumi dan disukai oleh banyak orang, oleh semua kalangan, bukan hanya kalangan terkecil, tetapi kalangan atas sampai kepada pemerintahan sangat mengagumi dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan teringat bahwa meskipun kondisi yang dibatasi oleh akibat malapetaka yang sementara kita hadapi ini, namun kita melihat banyak orang yang mengantarkan beliau dalam peristirahatannya yang terakhir. Ya. Betapa berkarismanya Ben Freddy. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks iman percaya kita orang Kristen, kita pun menemukan satu sosok hamba yang setia, hamba yang benar, hamba yang punya pengaruh yang luar biasa bagi semua orang, yang oleh karena tindakannya, yang oleh karena kasihnya rela untuk berkorban bagi semua orang, rela untuk menyerahkan dirinya bagi orang-orang yang berdosa dan bahkan terlebih bagi musuh-musuhnya sekalipun. Hamba yang setia itu adalah Yesus Kristus, yang hari ini kita semua yang percaya memperingati hari kematiannya. Dia adalah anak tunggal Bapa yang diutus dan ditentukan oleh Bapa sejak dari semula menjadi alat di tangannya untuk satu misi penyelamatan bagi dunia ini, yaitu memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Dia adalah seorang yang berpengaruh besar bagi keselamatan umat manusia. Meskipun ada begitu banyak orang yang membencinya ketika dia ada, tetapi tidak sedikit juga orang yang mengaguminya dan bahkan percaya kepadanya sampai pada dekade saat ini. Saudara-saudara, tentang hal ini memang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum kelahiran, kedatangan, kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Ketika di dalam pembuangan di Babel, disaksikan dalam kitab Yesaya ini bahwa Nabi Yesaya mendapatkan satu penglihatan bahwa akan ada utusan Tuhan bagi umatnya yang akan melepaskan bangsa Israel ini dari belenggu penjajahan. Dikatakan bahwa
Yesaya melihat hamba Tuhan ini akan berhasil. Dalam pembacaan kita di Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat 13 dan 53 sampai dengan ayatnya yang ke-12 dinyatakan dia akan berhasil, dia akan disanjung, dia akan dimuliakan. Akan tetapi hamba Tuhan ini juga akan menghadapi satu penderitaan yang dahsyat. Digambarkan juga di dalam Yesaya ini bahwa dia tidak masuk hitungan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, meskipun jalan penderitaan dihadapi oleh hamba yang setia ini, tetapi dia tidak melarikan diri atau dia tidak memberontak, tetapi dia diam dan menghadapi akan kondisi yang dia harus hadapi ini. Bahkan dia berhitung di antara pemberontak, tetapi dia tidak membenci mereka. Tetapi disaksikan di sini bahwa justru dia mendoakan mereka. Saudara-saudara, penglihatan Yesaya ini kemudian nyata dan terwujud di dalam Yesus Kristus yang kita imani, yang kita percaya, yang hari ini kita rayakan hari kematian. Kita semua umat yang percaya mengimani bahwa Yesus Kristus adalah hamba Tuhan yang telah berkorban sedemikian rupa untuk kita manusia yang berdosa dapat memperoleh anugerah yang besar, yaitu keselamatan yang dari Allah Bapa kita. Tapi sebelum mencapai tujuan penyelamatan ini, Yesus Kristus harus menerima kenyataan bahwa dia menghadapi akan tugas ini melalui jalan penderitaan, melalui jalan kesengsaraan, dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus ditangkap dan disesat tanpa ada melakukan sedikit pun kesalahan. Dia mengalami tindakan ketidakadilan. Bahkan lebih daripada itu, dia menikmati atau dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam kondisi yang sedemikian, orang-orang dekat yang diharapkannya untuk dapat menyertai dia dalam kesengsaraan penderitaannya ini, disaksikan dalam kebenaran firman Allah justru muridnya yang dengan begitu semangatnya menyatakan akan setia kepadanya lebih dari apapun juga, malah justru berbalik menyangkali dia, tidak berani menyaksikan tentang dia. Dia menjalani suatu pengadilan yang layaknya seperti seorang penjahat. Hidup dan matinya justru ditentukan oleh teriakan orang banyak dengan perkataan salibkan dia, salibkan dia. Dia terhukum di antara para pemberontak yang tersalib di kanan kirinya, dan jubahnya ditanggalkan dengan paksa dan dibagi-bagikan dengan cara membuang undi. Ini satu penghinaan, dan memang dia sangat dihina, dan bahkan terlebih dia dihinakan
oleh banyak orang pada waktu itu. Menghadapi akan situasi kondisi ini, dalam kemanusiaannya, Yesus diliputi rasa sakit yang luar biasa, yang tidak dapat disembunyikannya, dan itu ditangisnya. Dia merasakan tenggorokannya haus, sampai di kayu salib dia katakan, aku haus. Dia merasakan seolah-olah dia ditinggalkan Bapaknya, sampai ia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, semuanya itu dihadapinya agar rancangan Bapaknya terlaksana bagi orang-orang yang berdosa. Dan dia menjalaninya dengan kerelaan, dengan penuh kasih yang sempurna, supaya orang yang berdosa, yaitu saya dan saudara-saudara sekalian, diselamatkan, mendapat pembebasan dari dosa, dan kita layak menjadi anak-anak Allah. Penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui jalan kematiannya di kayu salib, yang olehnya kita semua umat berdosa dapat dengan leluasa berjumpa dengan Bapa di surga yang Maha Kudus itu, dan tidak lagi dihalangi oleh tirai-tirai tembok-tembok penghalang, tetapi oleh kasih karunia-Nya memungkinkan kita untuk kita dapat menyampaikan akan permohonan doa kita dan berbicara secara langsung dengan Bapa di surga. Yesus Kristus menjadi jalan bagi kita untuk kita dapat menuju kepada Allah Bapa di surga, dan olehnya kita dipersekutukannya di dalam kematiannya dengan Bapa kita di surga. Dan Dia yang telah menjadi korban bagi kita untuk penebus dosa-dosa kita satu kali dan untuk selama-lamanya, sehingga kita tidak perlu lagi korban bakaran, korban penghapus dosa untuk menebus dosa kita lagi, karena Dia telah menjadi korban bagi kita, dan olehnya kita telah ditebus, dan nilainya adalah kekal sampai selama-lamanya. Sekarang ini, ketika kita memperingati hari kesengsaraan dan kematiannya di hari Jumat Agung ini, yang perlu kita renungkan adalah kita harus melihat bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan umatnya adalah sebagai rencana keselamatan dan bukan rencana kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan yang membawa kamu kepada damai sejahtera dan bukan kepada kecelakaan. Kematian Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya sebagai hamba Allah, yang karenanya terbentang jalan yang baru bagi kita umat yang berdosa untuk dapat menuju kepada Allah, sebagaimana yang Dia katakan di dalam kebenaran firman Allah, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dia adalah jalan bagi kita, sehingga kita bisa sampai kepada Bapa.
Kita bisa berkomunikasi yang indah dengan Bapa. Kita bisa menyatakan semua pergumulan, persoalan kehidupan kita kepada Bapa. Dan tidak dibatasi oleh apapun juga yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, perenungan kita hari ini berkenaan dengan peringatan kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Kita dapat belajar satu hal, dua hal yang merupakan respons kita kepada. Yang pertama adalah kita melihat bahwa Yesus yang adalah hamba Allah taat melakukan perintah Tuhan sampai mati dan bahkan menghadapi penderitaan sekalipun. Dia taat melakukan akan kehendak Bapanya yang di surga. Meskipun itu berat, meskipun itu berisiko, meskipun itu banyak tantangan, bukan saja bagi dirinya, tetapi dia melakukan, menghadapi itu dengan penuh ketaatan. Dan oleh karena itu, ketika kita melihat sedemikian Yesus taat kepada Bapanya, maka marilah kita tunjukkan di hari penyelamatan ini bahwa kita pun mempunyai hati yang tulus untuk mau datang menjumpai Tuhan di tempatnya yang kudus, untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dan penuh dengan ketaatan kepada Bapa. Karena kita telah dilayakkannya untuk itu. Dan marilah kita mempunyai hati seperti pemazmur mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan. Kita melihat kenyataan saat ini, ada begitu banyak orang yang tidak menghargai Tuhan, yang seolah-olah membelakangi Tuhan, padahal kita telah menerima kasih anugerahnya yang begitu besar, sampai kita masih dapat menikmati kehidupan di hari-hari yang penuh dengan malapetaka ini. Itu bukti nyata kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Dengan menikmati kasih setia Tuhan ini, respon kita adalah marilah kita dengan penuh ketaatan, kita senantiasa mencari Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sejauh mana ketaatan kita tunjukkan kepada Tuhan yang sudah dengan penuh pengorbanan menjalankan penderitaan hidup demi saya dan saudara. Sejauh mana kita dalam kehidupan kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tak dapat hidup seperti sekarang ini. Dan sejauh mana kita kemudian memikirkan bahwa oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa itulah, maka itu membuat dorongan bagiku untuk tetap ada di dalam pelataran Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan cuma memuliakan Tuhan, tetapi dalam kondisi yang sedemikian juga Tuhan izinkan kita untuk menikmati kemurahan Tuhan. Luar biasa. Di hari Jumat Agung ini, mari kita melihat kehidupan kita kembali. Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Sudahkah kita mencari Tuhan? Sudahkah tidak ada hari-hari yang dapat kita lakukan tanpa Tuhan kita dahulukan dalam hidup kita? Di hari-hari penuh kesengsaraan ini,
yang Tuhan izinkan kita hadapi dalam kehidupan kita, inilah kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya di hari-hari kesengsaraan ini kita pun akan dapat menikmati bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan sedia untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita, perlindungannya bagi kita, pemeliharaannya bagi kita, berkat-Nya bagi kita, dan disitulah kita menikmati kemurahan. Yang kedua, di hari Jumat Agung, dalam perenungan karya penyelamatan Kristus bagi kita melalui jalan kesengsaraannya, kita belajar hal yang kedua yang merupakan respons kita, yaitu bahwa kalau Yesus menjalani penderitaan hidupnya yang dahsyat itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keselamatan orang-orang yang berdosa, dan bahkan untuk keselamatan para pemberontak dan bahkan musuh-musuhnya. Dan itu adalah perwujudan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Maka kita pun harus meresponi bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita hidup untuk orang lain juga diselamatkan. Marilah dalam perayaan kita, perenungan kita di hari Jumat Agung ini, kita tunjukkan bahwa kita akan menjauhi sikap egois. Kita akan menjauhi sikap antisosial. Artinya kita akan menjauhi sikap untuk hidup bagi diri kita sendiri. Dan kita mau melihat, mempedulikan, merangkul, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sangat membutuhkan akan kasih. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk orang lain juga yang ada di sekitar kita. Karena dengan menerapkan kasih dan kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti Tuhan mempedulikan kita yang seharusnya terhukum oleh pemberontakan dan dosa kita, tetapi kita dipedulikan oleh Tuhan dan Dia telah menebus kita dan membebaskan kita dari hukuman karena dosa itu. Demikianlah kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Teristimewa di hari-hari malapetaka ini, ketika kita diizinkan untuk menghadapi hari-hari sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Memang kita seolah-olah dibuat untuk dapat menciptakan jarak satu dengan yang lain. Tidak boleh berdempetan, ya, tidak boleh berjabatan tangan, karena itu sangat rentan terhadap penularan. Tetapi hati kita harus tetap menjadi satu, bahwa kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita dan kita mendoakan keselamatan mereka juga di hari-hari kesengsaraan ini. Amin. Sementara kita saling menjaga satu dengan yang lain, supaya orang lain tidak mengalami dampak daripada kelalaian kita. Orang lain tidak mengalami akibat daripada kecerobohan kita. Orang lain tidak mengalami penderitaan akibat egoisnya kita, yang tidak mau menuruti aturan menghadapi pandemi ini. Amin. Tandanya kita membuat jarak untuk sementara waktu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah supaya orang lain terlindungi, adalah supaya orang lain aman,
adalah supaya kita menjaga kemungkinan yang terkecil sekalipun saudara, sahabat, sesama kita terdampak dengan wabah ini karena kecerobohan kita. Dan oleh karena itu, dalam perayaan kita saat ini, marilah kita melakukan, mewujud nyatakan ini dalam kehidupan kita. Kita mengasihi sesama kita manusia seperti juga kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi terlebih daripada itu, orang yang percaya kepada Kristus, yang telah mengalami kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, adalah juga bersedia untuk mengasihi orang yang bersalah kepadanya atau orang yang membencinya. Bagaimana caranya? Dengan mengampuni dia dan membawa dia dalam karya Tuhan Yesus untuk bersamanya menikmati kasih karunia Allah. Inilah dua hal yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita ketika kita memperingati hari kematian Yesus. Satu, Tuhan sudah menunjukkan ketaatannya sampai kepada matinya di kayu salib. Itu berarti kita belajar, marilah kita taat kepada Tuhan. Ketika kita mengakui kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, apapun risikonya, bagaimanapun kondisinya, marilah tetap kita percaya kepada Tuhan dan kita taat kepada Tuhan dalam semua eksistensi kita. Dengan mewujud nyatakan hukum Allah bagi kita, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua, dalam perayaan kita, peringatan kita akan hari Jumat Agung ini, marilah kita pun mau mengasihi sesama kita manusia seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Karena itulah juga yang diharapkannya bagi kita. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi bagian hidup kita dan kita lakukan, kita praktekkan, kita wujud nyatakan dalam hidup beriman kita kepada Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang taat dan orang-orang yang mengasihi. Dengan demikian, kasih karunia Allah ada dan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Selama kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada hari ini, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia, anugerah dan berkat-Mu yang Kau boleh nyatakan bagi kami melalui ibadah kami ini, bahwa lawatan-Mu bagi kami Tuhan memungkinkan kami untuk dapat menerima berkat-Mu dan pengajaran-Mu yang benar, bahwa memaknai kematian Tuhan Yesus Kristus. Dua hal yang kami belajari adalah ketaatan kepada Tuhan itu yang mutlak, dan mengasihi sesama manusia itu perwujudan daripada kasih Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Berdoa kiranya Tuhan Engkau meteraikan kebenaran firman Allah ini dalam kehidupan kami, dan oleh pertolongan Roh Allah yang kudus, biarlah kami dapat mewujud nyatakan itu dalam hidup beriman kami kepada Tuhan dan di tengah-tengah sesama hidup kami. Terpujilah Kristus Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saya kira percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sudah menonton ibadah live ini, saya kira percaya masing-masing kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka sebagai ucapan syukur kita, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sambil persembahan disiapkan, saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong dan memberkati hidup kami. Terlebih di hari ini lagi, kami boleh merayakan memperingati Jumat Agung. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat pengampunan yang luar biasa Allah berikan. Maka kami mau bersyukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan, baik di pribadi kami, keluarga kami, di mana kami melayani. Tuhan sudah memberkati hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun, bahkan terlebih lagi di gereja di mana kami bernaung. Allah menolong memberkati jemaat Tuhan. Tuhan memberkati masing-masing mereka yang sudah memberi hari ini, pekerjaan mereka, kehidupan masing-masing mereka. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Terpujilah Engkau yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari yang ada di sini kita akan memberikan persembahan. Demikian dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Hujan berkat kan tercurah. Nanti doa syafaat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Israrandi. Namun sebelumnya kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami adalah umat-Mu. Kami umat-Mu merendahkan diri, sujud dan berdoa. Tuhan, inilah kami. Kami mencari Engkau.
Untuk
Allah Bapa kami dalam surga, di tengah-tengah kesengsaraan oleh karena kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, bangsa kami bahkan seluruh dunia sangat menderita, sangat ketakutan, gelisah. Dan oleh karena itu, di hari kami memperingati kematian-Mu Bapa, yang membawa kami kepada keselamatan. Demikian kami rindukan Engkau Allah mewujud nyatakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ketika kami bangsa ini, jemaat kami menghadapi akan malapetaka ini, biarlah kasih setia dan anugerah Tuhan nyata untuk melindungi kami, membentengi kami, menjaga kami, memelihara kami, meneguhkan kami, dan membuat kami berpengharapan bahwa kami umat-Mu dapat menjalani perkara ini di dalam kasih setia dan anugerah-Mu. Dan olehnya kami tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, karena Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan sedia untuk mengulurkan tangan pengasihan-Mu untuk menolong kami, meluputkan kami daripada malapetaka ini. Dan Engkau Tuhan akan membawa kami kepada kasih karunia-Mu untuk memaknai bahwa inilah saatnya kami sungguh-sungguh harus mencari Engkau, harus beribadah, harus memuliakan, harus memohon kepada Engkau akan keluputan hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan tantangan hidup ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau yang sudah menyelamatkan kami daripada kutuk karena dosa kami. Engkau juga akan menyelamatkan kami daripada malapetaka ini dan membuat kami dapat menikmati pengharapan yang baru di dalam kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami yang dengan gigihnya berusaha untuk dapat menolong dan bahkan menjaga kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia ini dengan berbagai tindakan, dengan berbagai laku yang mereka kerjakan untuk dapat menghindari penderitaan ini bagi bangsanya. Tuhan, tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk dengan penuh hikmat mereka boleh mencari solusi-solusi yang terbaik untuk dapat membawa rakyat bangsa Indonesia tidak akan mengalami terdampak yang sedemikian membawa kami dalam penderitaan. Oleh karena malapetaka ini, di sisi ekonomi, politik, bangsa, budaya, sosial, kemasyarakatan, kami berdoa Tuhan, sertailah pemerintah bangsa kami, Pak Jokowi dan seluruh aparat pemerintahan yang ada, yang mendukung, yang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa untuk melindungi rakyat Indonesia dari malapetaka ini. Tuhan, berkati mereka sampai kepada pemerintahan yang di daerah-daerah, di desa-desa, di RT RW. Tuhan, tolong berkati kami dan berkati kami supaya kami seluruh umat manusia menghadapi malapetaka ini, kami akan senantiasa saling menjaga satu dengan yang lain, supaya kami bersama-sama sehati untuk dapat melakukan perkara yang dahsyat ini dalam hidup kami, dengan menjalankan aturan, himbauan dan semua apa yang telah dilakukan oleh pemerintah bangsa negara ini dan gereja-Mu, untuk bersama-sama kami dapat menuntaskan akan perkara ini dalam kasih setia Tuhan. Berikan kami ketaatan, berikan kami hati, berikan kami rahmat-Mu, kekuatan untuk dapat menjalani semua ini dalam koridor kehendak Tuhan. Sebagaimana Engkau nyatakan bagi pemerintah bangsa negara kami ini untuk dapat menghadapi perkara ini. Berkatilah juga para medis yang sedemikian berdedikasi untuk dapat menangani secara langsung orang-orang yang sudah terdampak dengan virus corona ini. Tuhan, mereka ada di garda depan untuk dapat mengerjakan penyelamatan secara jasmani, dan mereka juga tidak terhindar daripada malapetaka ini, bahkan rentan terhadap penularan.
Oh Bapa di surga, Engkau Allah memproteksi kehidupan mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Dan Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka supaya dengan penuh kesetiaan mereka dapat menjalankan tugas mulia ini dengan tidak memikirkan diri sendiri, dengan tidak mementingkan kehidupan mereka sendiri, tetapi mengerjakan pelayanan kemanusiaan ini dengan baik dalam kasih setia Tuhan. Mungkin mereka terbatas, mungkin mereka juga mengalami kekurangan-kekurangan, baik kekurangan peralatan untuk menangkal dan bahkan terlebih kekurangan-kekurangan lain. Tuhan tolong berkati mereka, tolong pemerintah kami, tolong semua masyarakat supaya kami bergandengan tangan untuk dapat menyelesaikan segenap kekurangan ini, supaya kami semua dapat menghadapi ini dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, anak-anak kami, Tuhan tolong berkati mereka juga. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang terkendala di dalam pendidikan mereka oleh karena wabah ini, sehingga memungkinkan mereka harus belajar di rumah, menjalankan ujian mereka di rumah, dan tidak ada di sekolah untuk menikmati pendidikan yang formal. Tuhan tolong berkati mereka, supaya mereka juga dengan penuh ketekunan dapat menghadapi akan situasi kondisi ini, dan mereka tetap maju untuk dapat memperoleh pengetahuan yang baik. Dan kami berdoa untuk mereka yang mengerjakan soal-soal ujian di rumah, anak-anak kami yang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, Tuhan tolong berkati mereka, supaya mereka juga dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik, dan mereka boleh berhasil. Dan kami berdoa, berkati orang tua mereka, supaya mereka boleh menjadi pembimbing di dalam tangan kasih Tuhan. Kami semua orang tua dapat menjadi pembimbing di dalam tangan kasih Tuhan untuk membawa anak-anak kami ini kepada kemajuan, kepada keberhasilan, kepada pendidikan yang baik, untuk membawa mereka mencapai masa depan hidup yang penuh harapan. Kami juga berdoa dengan situasi kondisi ini, kami gereja-gereja harus menghadapi bahwa kami tidak ada dalam persekutuan ibadah bersama, tetapi kami ada beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami yakin Engkau punya rencana bagi kami semua dengan kondisi ini, dan Engkau Allah akan memberkati kami, keluarga-keluarga kami, supaya kami senantiasa mencari Tuhan, beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing, dan Engkau menurunkan berkat-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Kalau mereka masih ada yang lalai dan bahkan mempergunakan kesempatan ini untuk lari jauh dari hadapan-Mu, Tuhan, Engkau Allah yang merangkul kehidupan mereka, bawa mereka kepada kasih setia-Mu, Tuhan, supaya mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan di hidup ini kami tak dapat berbuat apa-apa, dan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua program pelayanan yang kami harus lakukan dan memikirkan dalam kondisi yang seperti ini. Berikan hikmat-Mu bagi kami hamba-hamba-Mu, supaya kami dapat merencanakan melakukan program pelayanan yang baik dan tidak terhambat oleh karena situasi kondisi ini, tetapi dengan hikmat-Mu, pekerjaan-Mu yang Engkau rencanakan dan tanggungan untuk kami lakukan di tengah-tengah jemaat-Mu bagi semua hamba-hamba-Mu, tetap kami lakukan di dalam kasih setia Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati oleh-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program yang terkendala saat ini oleh karena situasi kondisi ini. Teristimewa untuk sidang sinode GMI yang ke-6 yang pada akhirnya tertunda pada bulan Agustus 2020 ini. Tuhan tolong berkati supaya kami semua dapat menghadapi kondisi ini, dan kami berdoa sehari sepikir untuk mendukung supaya pelaksanaan di bulan Agustus nanti akan berjalan dengan baik. Tuhan tolong berkati semua kami yang terlibat di dalamnya kepanitiaan untuk dapat mengerjakan, mempersiapkan pelayanan ini. Tuhan berkati supaya kami dapat mempersiapkannya dengan baik, dan ini kesempatan bagi kami pun untuk dapat semakin mempersiapkannya, karena Engkau Allah mempunyai rencana untuk gereja-Mu.
Oleh karena itu kami serahkan ini semua di dalam tangan pengasihan. Terima kasih Tuhan. Kami yang berkekurangan Tuhan, Engkau cukupkan kekurangan kehidupan kami. Kami yang menemui atau menghadapi permasalahan pergumulan Tuhan, Engkau jawaban bagi kami untuk meluputkan kami dari permasalahan hidup kami. Kami yang ada dalam persimpangan iman Tuhan, pertetapkan iman percaya kami supaya kami semakin teguh, semakin kuat di hadapan-Mu. Kami yang membutuhkan lawatan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan lawatlah kami dengan kasih setia-Mu. Dan biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja ini. Tuhan tolong berkati, supaya dalam waktu dan rencana Allah Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu, supaya kami boleh bergandengan tangan dalam waktu Tuhan. Kami boleh mengerjakan kembali dan kami boleh menyelesaikannya di dalam rancangan Tuhan, sehingga rumah-Mu dapat terbangun indah, sehingga pertumbuhan iman kami juga, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kristus. Ini doa kami Bapa, yang kami selalu panjatkan di hadapan-Mu dengan penuh kesungguhan hati, dengan penantian Tuhan. Engkau Allah menjawab tiap-tiap pergumulan doa kami, dan kami menyampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah hari ini lagi, baik kita ada tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan yang ada. Dan kita percaya Tuhan akan memberkati masing-masing kita. Maka kita akan menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran, karena memang Dia adalah Allah, dan Dia adalah Allah yang layak dipuji dan diagungkan bagi masing-masing kita. Tiap-tiap rumah tangga boleh diberkati oleh Tuhan, karena Dia hadir dalam setiap persediaan hidup kita, orang percaya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Jumat Agung ini di dalam doa kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang sudah memungkinkan kami untuk hari ini kami boleh menikmati ibadah yang indah bersama dengan Engkau. Dan kami telah diberkati oleh-Mu. Dan oleh berkat itu memungkinkan kami untuk berpengharapan bahwa hidup kami yang ada di depan terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan akhirnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan memulai kehidupan kami yang ada di depan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat-Mu yang sempurna. Bagi kami yang ada di sini, yang menyelenggarakan ibadah live streaming ini, bahkan semua jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan ibadah ini dan bahkan mengikutinya, Tuhan memberkati mereka semua. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam kehidupan-Mu, arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, tuntunan dan pemeliharaan Roh Allah yang kudus, yakin dan percayalah akan menyertai kamu sekalian dalam hidupmu, mulai daripada malam hari pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang hari ini ada di rumah masing-masing dan menyaksikan akan ibadah Jumat Agung ini secara live. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan atas nama tim pelayanan pada hari ini kami mengucapkan selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita nanti akan merayakan hari kemenangan, hari Paskah di hari Minggu. Kita berharap kita pun akan kembali berjumpa melalui ibadah live streaming ini. Mari kita doakan dan biarlah kita semua ada dalam rahmat dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Sambil bersalaman antara keluarga, karena tidak bisa berjabat tangan, berikan senyum yang paling manis di tengah-tengah keluarga. Teman-teman dari pemuda-pemudi GMI Sepuluh akan menaikkan satu pujian sebelum kita mengakhiri dalam pujian live ini, pada live ini. Bagi bangsa.